latarawunnal jahim. Allah tampakkan neraka jahim itu. Ngeri memang, sehingga orang yang sedikit amal terbelalak matanya terbuka lebar, mulutnya juga menganga, sehingga harus dibantu diikat. Itu penyebab karena dia takut akan memasuki neraka yang sudah Allah tampakkan. Baru di akhir ayat, setelah masuk ke alam kubur, ke alam barzah, dalam alif lam mim sajadah Allah jelaskan lagi, kita semua manusia yang masuk ke alam barzah, walaupun banyak amal, apalagi yang sedikit amal, kita semua tetap berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dengan mata kami bagaimana ancaman azab itu. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami juga telah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan menjadi orang salih. Inna muqinun, kami akan yakin dari apa yang telah engkau sampaikan. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang pulang dari sana. Tidak ada orang yang kembali dari alam kubur. Walaupun di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Mandailing Natal ini, ada satu pemahaman atau dakwah yang sering disampaikan para guru-guru kita, bahwa ketika akhir bulan Syakban di hari Jumat, semua yang meninggal dunia kembali ke rumah masing-masing. Itu hanya ajaran atau mungkin itu hanya doktrin-doktrin agar umat atau manusia itu kembali ke jalan ibadah. Tapi yang pasti tidak ada satupun di antara manusia yang telah wafat kembali ke rumahnya. Kalau bisa memang harus kembali. Kerana dalam alif lam mim sajadah itu yang kita doakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal salih. Makanya Allah sebutkan dalam surah At-Takasur, jangan bermegah-megahan, hidup mewah yang melalaikan kamu itu terus dipertahankan sampai kamu mati. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kan kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau sudah datang ilmu itu penuh keyakinan, kita melihat dengan mata. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi semua yang kita perbuat ini akan dipertanyakan. Ditambah ancaman sudah Allah nampakkan mulai dari sakaratul maut, masuk ke alam barzah juga kita bermohon agar kembali ke dunia tapi tak dikabulkan. Dalam hadis Nabi disampaikan juga, setiap pagi dan petang ditampakkan surga bagi orang-orang yang beriman, dan Allah luaskan kuburnya itu seluas mata memandang. Tapi Allah juga tampakkan kepada orang-orang yang sedikit amal, ahli dosa dan maksiat, neraka yang akan menjadi tempat tujuannya. Tertulis di dalam istana surga itu namanya. Di neraka orang yang akan ke sana juga tertulis terpampang namanya di situ. Makanya kata Allah, latarawunnal jahim, manusia akan melihat neraka jahim itu. Betapa ngerinya. Pagi ini kalau ayah ibu kita yang sudah meninggal, yang ia tonton adalah tontonan surga, dia berharap segera masuk ke dalam surga itu, ke dunia menoleh pun tidak. Karena begitu nikmatnya tontonan di pagi hari, surga dengan keindahan kenikmatannya itu sudah Allah tampakkan. Sebaliknya, kalau mendiang ayah dan ibu kita yang sedikit amal, karena membesarkan kita, karena mencari penghidupan buat keluarganya, untuk pendidikan kita, dia rela berliwang dosa, melakukan berbagai macam maksiat dan kejahatan, dengan mencuri, dengan merampok, dengan korupsi. Dia rela berbuat itu untuk kita. Ternyata dia meninggal dunia, neraka Allah tampakkan, bahkan kita pun lupa mendoakannya. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup, doakanlah. Berapa banyak pun dosa kesalahan mereka, pastinya itu Allah ampuni. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, permasalahan seputar ziarah kubur telah termuat dalam himpunan putusan tarjih kitab jenazah bab ziarah kubur, atau dalam cetakan ketiga halaman 235.
Juga telah dicantumkan dalam buku-buku seperti buku tanya jawab jilid 1, jilid 3, dan juga dalam buku-buku Tarjih Muhammadiyah. Yang kesimpulannya adalah, satu, ketika berziarah kubur itu kita harus meluruskan niat dan tujuan ketika hendak berziarah. Itu yang pertama harus kita ingat. Kenapa harus diluruskan niat? Azab pertama Bapak sekalian Allah turunkan ke dunia ini kan kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu pertama azab. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ritual. Cobalah baca di rumah surah Nuh berikut dengan terjemahannya. Umat Nabi Nuh ini kan awalnya memuji, menyanjung orang-orang alim. Meninggal dunia yang pertama namanya Waddun. Waddun ini orang soleh. Dia meninggal dunia, dibuatkan setanlah gambarannya atau ukirannya, pahatannya. Awalnya adalah tempat mereka berkumpul untuk mengingat Allah, untuk kajian-kajian. Di tempat si Waddun ini berdakwah. Tapi lama kelamaan ganti generasi, Waddun ini dan kuburannya justru menjadi tempat ritual ibadah. Meninggal si Waddun, menyusul lagi kemudian ada lagi namanya Suwa, ada lagi Ya'uq, ada Yagus, ada yang kelima Nasar. Lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian cobalah baca surah Nuh berikut dengan terjemahannya. Awalnya musibah itu datang karena kaumnya Nabi Nuh menyembah 5 patung berhala. Ini orang soleh, bukan yang mengaku Tuhan. Si Waddun, si Suwa, si Ya'uq, si Yagus, dan si Nasar. Nama-namanya Allah abadikan dalam surah Nuh. Nah, kita pun kan akhir-akhir ini juga melakukan hal yang serupa. Memang itu kuburan syekh, kuburan ulama, tapi lama kelamaan kan jadi tempat sesembahan. Ke sana kita bernazar, ke sana kita bermohon. Untungnya Allah belum menurunkan azab seperti azab yang diturunkan kepada kaum Nuh. Itu kelebihan umat Muhammad. Allah masih memberikan peluang besar untuk bertaubat dan kembali ke jalan tauhid yang sebenarnya. Dari yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam berziarah itu harus meluruskan niat. Kita berziarah untuk mengingatkan kita bahwa akan mati. Yang kedua, mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika memasuki area perkuburan. Masing-masing orang beriman yang meninggal dunia ini kan akan mendapat bantuan doa dari orang-orang yang masih hidup. Tapi ada sebagian kan kuburan itu ditinggalkan keluarganya, tidak pernah didoakan, tidak pernah diziarahi. Maka kita datang mengucapkan salam, dia juga kebagian dari salam yang kita ucapkan itu. Yang ketiga, melepas alas kaki ketika memasuki area perkuburan. Dalam Tarjih Muhammadiyah itu dibuatkan gambarnya atau sketsanya, dibuatkan bagaimana urutan itu, kubur, baru satu baris, kubur lagi, jadi ada 2 baris baru gang, 2 baris lagi kuburan baru gang. Nah, yang dianjurkan itu untuk membuka alas kaki adalah di sela-sela kuburan ini. Tadi kan kubur gang, ini pun gang. Nah, di gang ini boleh kita memakai alas kaki, pakai sandal, pakai sepatu. Tapi kan mau masuk kita menziarahi kuburan keluarga kita, di gang ini harus buka sandal, sepatu, alas kaki. Artinya kita kan tidak mengikuti tata cara pengelolaan makam ini menurut Tarjih, karena sudah turun-temurun areal perkuburan di tempat kita kan tidak bagus jalannya. Maka yang paling simpel adalah ketika datang menziarahi satu kubur itu, buka alas kakimu, pegang sendalmu, jangan menginjak atau mengelewati makam orang lain dalam keadaan beralas kaki. Itu sudah dipesankan dalam Tarjih Muhammadiyah agar orang-orang yang di bawah yang telah dimakamkan itu tidak tersiksa dengan suara sendal dan alas kaki kita. Bahkan yang paling parah, waktu pemakaman pun
tanah itu kan harus diinjak-injak agar padat, bahkan anaknya pun masih pakai sendal, pakai sepatu menginjak itu. Bayangkan bagaimana perasaan ayahnya yang dimakamkan di bawah itu.